warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil Bu. Nihil, baik, alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan basmalah agar ilmu yang kita pelajari hari ini senantiasa bermanfaat. Ketua kelasnya, monggo. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik. Sesuai dengan pertemuan terakhir kita, hari ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Baik. Sesuai ya. Sekarang kan memasuki bulan Hijjah, di mana kita sebagai umat muslim disarankan atau dianjurkan untuk berkorban. Baik. Apa sih gunanya kita membahas pembelajaran kali ini? Ayo Mbak Eka. Ayo. Untuk menghormati apa Bu? Menghormati kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Bapak Ismail. Yang disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah tahu ya, kalian sudah punya lah gambarannya apa itu kurban, apa itu akikah. Kalau akikah sendiri apa anak? Selamatan Bu. Selamatan Untuk bayi. untuk bayi yang baru lahir. Baik. Sekarang kalian buka modulnya ya. Halaman 84. Berapa Bu? 84. Nah, 84. Itu gambar pertama, gambar apa ini anak-anak? Bayi. Bayi, Yang potong rambut. disebut juga Akikah. akikah. Yang kedua adalah Menyembelih kambing. sebagai perwujudan dari kurban. Baik. Ada yang Ibu jelaskan dulu. Pengertian kurban. Kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Hukum kurban, ada yang paham hukum kurban? Tidak Bu. Hukum kurban adalah wajib dan sebagian lain berpendapat kurban itu sunnah muakkad. Nah, untuk sejarah ibadah kurban, di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah dari ibadah kurban sendiri adalah melalui perantara mimpi yang datang kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sendiri menyampaikan kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam menyambut dengan lapang dada, dan dia bersedia untuk disembelih sebagai perwujudan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dan waktu dan tempat menyembelih kurban, yaitu waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban, yaitu ada yang paham? Ayo. Apa Bu? 10 mulai tanggal 10 sampai 15 Zulhijjah. Baik. Di modulnya ada ya. Iya. Kalian juga perhatikan. Nah, ketentuan kurban. Ayo, siapa yang mau membaca ketentuan kurbannya itu? Ya Bu. Baik, Kak. Monggo. Yang pertama ketentuan cukup umur Bu, itu Bu.
Ya, ketentuan hewan kurban itu yang poin 5. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Kemudian hewan itu harus cukup umur dan tidak cacat. Terus untuk kecukupan umur itu ada ketentuannya, yaitu domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. B. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. C. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. D. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Nah, jadi sudah paham kan ketentuan hewan kurban sebagaimana yang disebutkan oleh Mbak Eka tadi. Jadi enggak asal-asalan ya harus kurban ini, kurban itu, enggak asal-asalan, namun ada ketentuannya. Sekarang masuk poin 6. Oh, sebelumnya ada yang kurang dipahami anak-anak? Paham, Bu. Paham ya. Baik, kita lanjut ke poin 6. Pemanfaatan daging kurban. Ayo, siapa yang mau membacanya lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Mali. Monggo, daging kurban sebaiknya. Manfaatan daging kurban. Yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Dan yang sepertiganya lagi hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Baik, betul ya. Jadi itu juga ada ketentuan pemanfaatan daging kurban itu sendiri seperti yang disebutkan oleh Mbak Malika tadi. Nah, yang ketujuh, sunat dalam menyembelih. Nah, Mbak Nur, monggo, tinggal Mbak Nur. Pada waktu penyembelihan hewan kurban disunatkan yang pertama melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah tusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Sunah yang kedua yaitu membaca takbir. Sunah yang ketiga yaitu membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya Allahumma taqabbal min Muhammadi wa li Muhammadi wa min ummatil Muhammadi. Dan poin yang terakhir yaitu orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya, jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Baik, betul sekali. Nah, jadi bisa diwakilkan. Seumpama kita sebagai seorang yang mengkorbankan sapi atau hewan-hewan kambing gitu ya. Kita kan nggak mungkin kita yang menyembelih sendiri, otomatis kita wakilkan kepada tetua atau pemuka masyarakatnya. Nah, dengan harus kita ada di situ. Jadi kita hadir. Paham kan anak-anak? Paham, Bu. Paham. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ibu ya yang tanya ya? Jangan, Bu. Baik, seumpamanya gini. Semisal kita mau berkurban, Iya. boleh nggak kita kurbannya sendiri di rumah dengan membaca niat sendiri? Nggak usah melihat ketentuan-ketentuannya, boleh nggak? Tapi dengan niat kita itu mau mensodakohkan hewan yang kita sembelih tadi sebagai kurban, boleh nggak kayak gitu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kamu boleh mungkin, Bu? Nggak boleh ya? Ya kan tapi Iya. sudah ada ketentuannya Iya, di kurban. iya. Sip, betul. Jadi nggak boleh asal-asalan. Hewannya pun harus dipilih, nggak boleh asal-asalan. Iya. Nanti kita mau kurban anak-anak sekarang kan banyak itu yang dibuat meme. Korban perasaan. Ayo, itu juga nggak boleh karena itu bukan termasuk hewan. Sedangkan hewannya sendiri sudah diterangkan tadi ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Baik, kalau sudah paham, sekarang lanjut ke materi tentang akikoh. Akikoh. Nah, poin pertama mungkin ada sukarelawan yang mau membacakan? Baik, Mbak Nur. Pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh dari kepala bayi.
Nah, sedangkan dari segi istilah, adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, yang disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Baik, sesuai itu ya pengertian akikoh. Jadi disunahkan itu setiap 7 hari dan kelipatan 7-nya. Semisal hari ke-7 kita belum mampu untuk mengakikoi anak kita, jadi kelipatan ke-7-nya yaitu hari ke-14. Semisal belum mampu juga, jadi kelipatannya lagi berapa anak-anak? 21. Dan seterusnya hingga kelipatan 7. Ada yang ditanyakan? Kalau sampai sekarang Bu, semisal sampai meninggal gitu, belum akikoh Oh, gimana? belum akikoh gitu ya? Karena Seperti saya Bu. Oh. Gimana Bu? iya, disunahkannya itu kan sampai kelipatan ke-7. Gimana menghitungnya Bu? Kan sudah bertahun-tahun. Iya. Saya jelaskan dulu ya, karena kan itu belum selesai menjelaskan. Nah, semisal kayak gitu, kita nggak bisa menghitungnya juga udah lama, dan itu sudah masanya itu sudah habis. Jadi kita itu gimana ya? Ada seorang ulama yang bilang kita itu masih tergadaikan. Nah, bagaimana untuk menebusnya? Kita tuh menebusnya gimana? Ada kok di poin selanjutnya. Baik, poin kedua dibacakan oleh Mbak Ufus. Baik. Hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sunnah ya? Ya Bu. Baik. Jadi di situ nggak dikatakan kalau wajib. Jadi semisal kita kata Mbak Nur tadi, kita belum mampu Bu kelipatan ke-7. Nah, berarti mungkin boleh nggak diakikoi, ataupun tapi ada di studi kasusnya, ada di daerah saya itu semisalnya katanya udah udah berumur gitu tapi masih mau diakikoi, tapi ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya itu sudah bukan akikoh lagi, tapi melainkan sebagai sodako sendiri. Paham kan anak-anak? Kan kalau akikoh sendiri tadi kelipatan ke-7-nya, jadi masih bayi itu. Soalnya kan sambil kasih nama. Paham kan ya? Kasih nama belum umur 7 nggak boleh kan Bu? Habis lahir langsung dikasih nama emang itu nggak boleh? Terserah ibunya. Baik ya, sekarang untuk syariat akikoh. Disyariatkan akikoh lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikoh adalah 2 orang saudara kembar. Ada yang tahu cucu Nabi Muhammad yang kembar siapa? Saya Bu. Mbak Eka. Sayyidina Hasan dan Husain. Mantap, betul sekali. Beri aplaus dulu. Yeay. Ya, Sayyidina Hasan dan Husain. Peristiwa itu tertera dalam hadis di bawah ini. Ayo, siapa yang mau membaca hadisnya? Saya Bu. Mbak Eka. Ali bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra al-Hasani wal Husaini kabesan rawahu Abu Dawud wa sahihu Ibnu Huzaimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Dawud dan telah disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Tuh. Jadi akikoh pertama kali dilakukan yaitu saat kelahiran Sayyidina Hasan dan Husain. Baik, kita lanjut. Sebelumnya sudah paham kan ya? Sudah Bu. Gak ada pertanyaan. Baik, dilanjutkan ke poin keempat yaitu jenis dan syarat hewan akikoh. Nah, untuk anak laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk anak perempuan cukup 1 ekor. Adapun yang binatang yang dipotong untuk akikoh syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban tadi, yaitu harus apa tadi yang pertama? Harus 1 tahun, harus enggak cacat. Terus apa Bu?
baik ya. Tidak cacat, umurnya lebih dari 1 tahun. Baik. Sedangkan waktu menyembeli akikah sendiri yaitu pada hari kelahiran anak atau kelipatan ke-7 tadi ya. Baik. Nah, nggak ada yang ditanyakan? Baik, Bu. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu kasih tugas aja ya? Iya, Atau kita lanjutkan dengan permainan? Permainan apa tuh? Petak umpet. Enggak, anak-anak, karena Ibu akan mencari kalian sulit. Jadi kalau sudah nggak ada pertanyaan, sekarang Ibu kasih permainan ya. Sekarang kalian dalami dulu materi tadi tentang kurban dan akikah. Selanjutnya kita akan membuat suatu permainan agar kalian tidak bosan. Baik, Bu. Yakin? Yakin. Yakin, alhamdulillah. Ya, kita pulang, Bu. Biar cepat pulang. Bentar ya. Baik, karena kalian sudah mempelajarinya tadi ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu kasih pertanyaan. Jika kalian bisa menjawab, hadiahnya cepat pulang. Gimana? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan minimal 2 hikmah kurban. Ayo ngaco, yang mau pulang duluan. Mbak Nur, ayo Mbak Nur. Ayo, Bu. Ya Mbak Nur, ayo Mbak Nur. Bagi yang berkurban, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi penerima daging kurban, yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua bertambah semangat dalam kehidupannya. Baik, kasih aplaus dulu. Sekarang Mbak Nur berdoa ya. Pulang, boleh pulang sudah. Iya, Bu. Berdoa dulu Mbak Nur. Nah, amin. Tidak, Bu. Hati-hati ya. Bu. Nah, pertanyaan kedua. Sebutkan jenis dan syarat hewan akikah. Ayo, tunjuk tangan. Ayo, Mbak Eka. Rak E. 2 ekor kambing untuk laki-laki. 1 ekor kambing untuk perempuan. Ya, betul. Kasih aplaus dulu. Oke, Mbak Eka berdoa ya. Lanjut pulang. Hati-hati di jalan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo yang terakhir, Mbak Uus. Nah, Mbak Uus. Aduh, berbicara. Berbicara. Hukum kurban adalah wajib dan sebagian Mengatakan sunnah. betul sekali. Kasih aplaus dulu, bagus sih. Monggo berdoa dulu. Amin. Jangan lupa dipelajari ya modulnya. Baik. Agak menutup.